Halo semuanya, selamat datang di Jejolok. Saya harap kamu dalam keadaan sehat. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu tentang cara kaya diam-diam sebelum umur 50 tahun. Saya dulu berada di sebuah bank di kota saya, dan saya melihat seorang pria tua berpakaian biasa saja, sedang duduk di samping saya. Dia membawa tas jinjing usang yang terlihat seperti milik pekerja lapangan. Semua orang di antrean mungkin berpikir dia datang untuk menarik uang bulanan. Namun ketika dia menyerahkan buku tabungan, wajah petugas bank itu berubah. Tak lama seorang manajer keluar dan membawanya masuk ke ruangan khusus. Ternyata isi tabungannya sudah miliaran, dan tidak ada satupun dari kami yang mengira pria itu punya kekayaan sebesar itu. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa mencapai titik seperti itu tanpa ada yang menyadarinya? Sebagian besar dari kita mungkin berpikir bahwa kekayaan datang dari keberuntungan, koneksi elit atau bisnis besar yang mencolok. Namun kisah nyata tadi menunjukkan realitas yang jauh lebih sunyi. Ada jalur menuju kekayaan yang tidak melibatkan sorotan kamera, tidak butuh flexing, bahkan tidak perlu status sosial yang tinggi. Dan jalur ini justru lebih sering ditempuh oleh mereka yang berpikir jauh ke dalam, memahami psikologi manusia, dan tahu kapan harus bergerak serta kapan harus diam. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin mengajak kamu membayangkan sejenak. Jika Anda bisa kembali ke usia 20-an, lalu diberi pilihan antara dua gaya hidup. Gaya pertama adalah penuh sorotan, aktif di media sosial, terlihat sukses di permukaan, dengan gadget terbaru dan liburan mewah setiap tahun. Gaya kedua jauh lebih tenang, tidak terlalu banyak nongkrong, tidak banyak bicara tentang uang, tapi setiap langkah keuangan Anda penuh perhitungan. Mana yang akan Anda pilih? Menariknya, mayoritas anak muda saat ini akan memilih gaya pertama, padahal orang-orang yang secara finansial merdeka sebelum usia 50 lebih sering datang dari kelompok kedua. Mereka memilih untuk tidak menarik perhatian, mereka tidak menunjukkan prosesnya ke publik. Mereka memahami bahwa dalam dunia yang bising, kekayaan yang sejati justru tumbuh dalam keheningan. Salah satu kesalahan terbesar dalam hidup modern adalah terlalu cepat ingin terlihat berhasil. Banyak orang bekerja bukan untuk membangun aset, tapi untuk membangun kesan. Membeli mobil bukan karena butuh kendaraan, tapi karena ingin validasi. Membeli rumah bukan karena strategi keuangan, tapi karena ingin dianggap sudah settle. Pola ini terus berulang, dan tanpa sadar kita justru membunuh potensi kekayaan kita sendiri. Seseorang pernah berkata bahwa ketenangan adalah mata uang baru di abad ini. Dan dalam dunia keuangan pribadi, ketenangan itu lahir dari satu hal, yaitu kendali. Kendali atas keinginan, kendali atas informasi yang kita konsumsi, dan kendali atas narasi hidup yang kita bentuk. Orang yang diam-diam jadi kaya bukan karena mereka punya informasi rahasia, tapi karena mereka mampu menahan diri dari gangguan eksternal yang terus mendorong kita untuk konsumtif. Jika Anda perhatikan, mereka yang pelan-pelan membangun kekayaan sejak muda tidak pernah memamerkan prosesnya. Mereka lebih banyak mendengar daripada bicara. Mereka lebih fokus memperbaiki kebiasaan mikro, seperti bagaimana mereka belanja, bagaimana mereka mengatur waktu luang, dan bagaimana mereka merespons tekanan sosial. Coba renungkan ini. Mengapa banyak orang berpendidikan tinggi, gaji besar, tapi tetap hidup dari gaji ke gaji? Jawabannya bukan pada kurangnya penghasilan, tapi pada lemahnya sistem berpikir jangka panjang. Banyak dari kita diajarkan cara bekerja, tapi tidak diajarkan cara mengelola hasil kerja itu. Kita bisa mendapatkan uang dari berbagai sumber, tapi tidak pernah tahu kemana uang itu pergi setiap bulannya. Disinilah letak salah satu rahasia terbesar mereka yang diam-diam jadi kaya. Mereka tidak hanya menghitung penghasilan, tapi juga memetakan kemana setiap rupiah seharusnya dialokasikan. Ada sebuah analogi sederhana yang sering saya gunakan. Bayangkan Anda sedang mengisi ember bocor dengan air. Seberapa banyak pun Anda menuang air, ember itu tak akan penuh jika lubangnya tidak ditutup. Begitu juga dengan keuangan pribadi. Meningkatkan penghasilan tanpa memperbaiki kebocoran dalam pengeluaran hanya akan membuat kita merasa sibuk, lelah,
dan tetap miskin secara struktural. Orang-orang yang sukses secara finansial tanpa banyak bicara memahami pentingnya struktur. Mereka memiliki kebiasaan kecil yang membentuk hasil besar. Misalnya, mereka menetapkan sistem otomatisasi, yaitu setiap kali menerima penghasilan, sebagian langsung dialokasikan ke tabungan jangka panjang, sebagian ke investasi, dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup. Mereka tidak menunggu sisa uang baru nabung. Mereka menabung dulu baru menggunakan sisanya. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang tampaknya hidup biasa-biasa saja, tapi ketika bicara soal keuangan, Anda bisa merasakan kedalaman pola pikirnya? Mereka adalah tipe orang yang tidak sibuk mengejar diskon besar-besaran, tapi selalu tahu di mana uang mereka tumbuh. Mereka lebih suka memahami prinsip bunga majemuk daripada mencari penghasilan tambahan lewat cara-cara instan. Mereka membaca laporan keuangan pribadi seperti membaca peta masa depan, bukan karena mereka gila angka, tapi karena mereka tahu bahwa setiap angka adalah cerminan dari keputusan psikologis yang mereka ambil. Psikologi memainkan peran besar dalam perjalanan menuju kekayaan. Banyak orang gagal bukan karena tidak cukup pintar, tapi karena terlalu mudah tergoda. Mereka tahu bahwa menunda kesenangan bisa memberikan hasil yang lebih besar nanti, tapi tetap saja jatuh pada pola konsumsi impulsif. Disinilah mengapa menjadi kaya secara diam-diam memerlukan kedewasaan emosional, karena tidak ada yang bisa melihat proses Anda. Maka satu-satunya penilai adalah diri sendiri, dan itu jauh lebih sulit daripada sekedar membuktikan diri di depan orang lain. Ada satu cerita menarik dari Jepang. Seorang pria biasa setiap hari naik sepeda ke tempat kerja, selalu membawa bekal dari rumah. Hidupnya sangat sederhana. Tapi setelah pensiun, ia membeli sebuah apartemen mewah secara tunai, lalu mendirikan yayasan pendidikan. Seluruh keluarga dan tetangganya terkejut. Ternyata selama puluhan tahun, pria ini secara konsisten menabung dan berinvestasi, tanpa pernah menunjukkan gaya hidup mewah. Ia memilih keheningan sebagai strategi, dan strategi itu berhasil. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Bahwa kekayaan tidak selalu harus terlihat di Instagram, bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup miskin, dan bahwa kontrol atas gaya hidup jauh lebih penting daripada angka penghasilan itu sendiri. Mereka yang diam-diam jadi kaya juga paham bahwa waktu adalah aset paling berharga. Mereka tidak menukar waktu hanya untuk uang. Mereka menukar waktu untuk kebebasan. Mereka mengerti bahwa setiap jam yang digunakan dengan bijak akan kembali dalam bentuk ketenangan finansial. Mereka juga tahu kapan harus istirahat, kapan harus fokus belajar, dan kapan harus mengambil resiko yang diperhitungkan. Mungkin Anda pernah merasa begini, yaitu sudah bekerja keras, tapi tidak ada perubahan signifikan dalam keuangan. Gaji naik tapi saldo tetap sama. Setiap akhir bulan selalu ada tagihan tak terduga. Siklus ini terus berulang, dan Anda mulai berpikir mungkin inilah hidup. Padahal sebenarnya bukan hidup yang salah, hanya sistem berpikir yang belum berubah. Ketika seseorang mulai membangun kekayaan secara diam-diam, mereka membangun bukan hanya rekening bank, mereka membangun kebiasaan, mereka memperkuat disiplin. Mereka membentuk karakter yang tahan terhadap tekanan sosial. Mereka belajar untuk bahagia tanpa harus membeli sesuatu. Mereka membentuk makna baru tentang kesuksesan. Ada satu hal menarik dari orang-orang seperti ini. Mereka tidak takut dengan waktu. Mereka tidak butuh hasil cepat, karena mereka tahu kekayaan sejati dibangun dalam dekade, bukan dalam bulan. Mereka menanam seperti petani, dengan kesabaran dan keyakinan, dan mereka tidak khawatir jika hasilnya tidak langsung terlihat. Karena mereka menanam bukan untuk dipuji, tapi untuk dipanen dengan tenang. Jika Anda ingin kaya sebelum usia 50 tanpa harus mengekspos segalanya ke publik, mulailah dengan pertanyaan ini. Apa yang bisa saya ubah hari ini agar masa depan saya tidak bergantung pada keberuntungan? Jangan buru-buru jawab. Biarkan pertanyaan itu bekerja dalam pikiran Anda selama beberapa hari. Perhatikan bagaimana Anda membelanjakan uang minggu ini.
Perhatikan keputusan kecil yang Anda buat saat menerima gaji. Perhatikan bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri ketika ingin membeli sesuatu, karena semua itu adalah titik awal dari perubahan besar. Dan ingatlah, kekayaan bukan tentang seberapa banyak yang Anda hasilkan, tapi seberapa cerdas Anda mengelola apa yang sudah Anda punya. Dalam dunia yang penuh kebisingan dan pamer pencapaian, menjadi kaya secara diam-diam adalah seni. Dan seperti semua seni besar, ia butuh latihan, kesabaran, dan kedalaman berpikir. Seni menjadi kaya diam-diam itu serupa dengan seni bela diri klasik. Semakin tinggi tingkatannya, semakin tenang gerakannya. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang membuang energi untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan jika kita tilik lebih jauh, orang-orang yang berhasil membangun kekayaan secara diam-diam juga punya prinsip yang sama. Mereka tidak terobsesi pada jumlah penghasilan bulanan, melainkan pada kemampuan sistemnya untuk tetap berjalan, bahkan saat mereka tidak aktif bekerja. Mereka memahami pentingnya penghasilan pasif, bukan sebagai jargon motivasi, tapi sebagai landasan logis. Mereka paham bahwa suatu hari tubuh akan lelah. Semangat bisa naik turun, tapi sistem yang mereka bangun itulah yang akan menopang hidup mereka dengan konsistensi. Maka mereka membangun sistem itu bukan dalam satu malam, tapi sedikit demi sedikit. Mulai dari menyisihkan 10% penghasilan untuk investasi, memperbanyak literasi keuangan, sampai perlahan masuk ke instrumen-instrumen yang mereka pahami betul. Banyak orang gagal dalam hal ini karena terlalu cepat ingin hasil. Mereka mencoba terjun ke dunia saham, kripto, properti, bisnis online, dan seterusnya, tanpa benar-benar punya kerangka berpikir yang kuat. Padahal investasi tanpa pemahaman itu sama seperti memberikan kapak ke anak kecil. Bahaya, bukan produktif. Yang sering luput disadari adalah menjadi kaya diam-diam bukan soal keberanian mengambil resiko, melainkan soal kemampuan membaca situasi dan bertindak dengan presisi. Mereka tidak masuk ke investasi karena ikut-ikutan, tapi karena mereka tahu bagaimana instrumen itu bekerja. Mereka tidak mudah panik ketika pasar turun karena mereka masuk dengan keyakinan dan strategi, bukan dengan emosi. Pernahkah Anda merasa seperti kehilangan arah dalam keuangan karena terlalu banyak saran dari luar? Itulah mengapa menjadi kaya secara diam-diam juga berarti membatasi sumber kebisingan. Orang-orang ini selektif dalam informasi. Mereka tidak merasa perlu ikut semua tren. Mereka tidak harus tahu tentang setiap peluang bisnis. Mereka cukup tahu apa yang relevan untuk mereka, dan justru karena fokus itulah mereka bisa melaju lebih cepat. Analogi lain yang menarik adalah seperti sedang mendaki gunung sendirian. Tanpa rombongan, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang menyorot, tapi setiap langkah membawa Anda lebih dekat ke puncak. Kadang kabut menghalangi pandangan, kadang angin mengganggu fokus, tapi Anda tahu, langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada lompatan besar yang tidak stabil. Mereka yang berhasil kaya sebelum usia 50 secara diam-diam biasanya tidak membandingkan diri dengan orang lain. Mereka paham bahwa setiap orang punya start yang berbeda, beban yang berbeda, dan prioritas yang berbeda. Maka mereka membuat peta mereka sendiri. Mereka tidak merasa iri saat teman satu angkatan beli rumah lebih dulu, atau saat rekan kerja memamerkan mobil barunya. Karena mereka tahu, banyak hal yang terlihat sukses di luar sejatinya adalah beban finansial yang disamarkan. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang terlihat kaya tapi setiap malam dihantui cicilan? Berapa banyak keluarga yang terlihat harmonis di media sosial tapi diam-diam bertengkar soal keuangan? Disinilah kita mulai menyadari bahwa kekayaan sejati tidak bisa diukur dari tampilan luar. Ia hanya bisa dirasakan dari ketenangan tidur Anda, dari rasa aman menghadapi kondisi darurat, dari kebebasan memilih pekerjaan, dan dari kemampuan untuk berkata tidak pada tekanan sosial yang tidak masuk akal. Salah satu ciri khas orang yang diam-diam membangun kekayaan adalah kemampuan mereka menyaring siapa yang mereka dengarkan. Mereka tahu
Tidak semua orang layak jadi panutan finansial. Mereka lebih percaya pada prinsip akuntabilitas internal, bukan validasi eksternal. Mereka mempelajari dari orang-orang yang benar-benar membuktikan hasil, bukan sekedar menunjukkan pencitraan. Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin membangun kekayaan tanpa harus menjalankan bisnis sendiri? Tentu saja, banyak orang berpikir bahwa menjadi kaya harus punya usaha sendiri. Tapi faktanya, banyak orang menjadi kaya melalui jalur karyawan, pegawai negeri, bahkan buruh sekalipun, selama mereka tahu cara menyusun sistem keuangan pribadi dengan benar. Justru orang yang penghasilannya tetap setiap bulan punya kelebihan dalam hal stabilitas aliran kas. Dan jika mereka bisa menekan pengeluaran serta mengalokasikan kelebihan untuk aset produktif, kekayaan bisa tumbuh secara perlahan namun pasti. Contohnya sederhana, bayangkan ada seseorang yang setiap bulan bisa menyisihkan 2 juta rupiah secara konsisten selama 20 tahun. Ia investasikan pada instrumen dengan imbal hasil 12% per tahun. Tanpa tambahan lain, hasil akhirnya bisa mendekati 1 miliar rupiah. Bukan sulap, bukan sihir, tapi hasil dari ketekunan, disiplin, dan pemahaman terhadap prinsip waktu dan bunga majemuk. Sayangnya banyak orang tidak sabar. Mereka ingin hasil 20 tahun dalam 2 bulan. Mereka terjebak dalam pola konsumsi cepat, harapan instan, dan akhirnya mudah putus asa. Maka dari itu, menjadi kaya diam-diam adalah bentuk perlawanan terhadap budaya instan itu sendiri. Ini adalah pilihan sadar untuk tidak ikut arus, untuk berjalan pelan tapi pasti. Dalam psikologi ini disebut delayed gratification, kemampuan untuk menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Dan ini adalah salah satu prediktor kesuksesan finansial paling kuat dalam sejarah riset perilaku manusia. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang yang selalu butuh pengakuan justru seringkali tidak pernah merasa cukup? Itulah jebakan terbesar dari kekayaan yang dipamerkan. Ia tidak pernah memuaskan. Hari ini Anda puas karena berhasil beli HP terbaru, besok muncul model baru, dan Anda merasa tertinggal. Lalu Anda kembali bekerja, bukan untuk membangun masa depan, tapi untuk mengejar rasa puas sesaat yang akan segera hilang. Dan siklus itu terus berulang. Berbeda dengan mereka yang diam-diam membangun kekayaan, mereka punya tujuan yang jauh lebih dalam. Mereka tidak membeli barang karena ingin dipuji, tapi karena memang dibutuhkan. Mereka tidak tertarik bersaing dengan orang lain, karena musuh terbesar mereka adalah versi lama dari diri mereka sendiri. Dan justru karena itu, mereka bisa menjaga kestabilan emosional dan finansial lebih baik. Di usia 40-an, orang seperti ini sudah mulai panen hasil. Mereka bisa memilih pekerjaan bukan sekedar menerimanya. Mereka bisa menolak tekanan kantor yang toksik. Mereka bisa mengambil cuti lebih panjang tanpa khawatir kehilangan pendapatan. Dan yang paling penting, mereka bisa membantu orang lain dengan lebih leluasa, tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Bayangkan jika Anda berada di titik itu, di mana hidup Anda tidak lagi dikuasai rasa takut soal uang, di mana keputusan Anda tidak dibatasi oleh gaji bulanan, di mana Anda bisa bilang iya atau tidak dengan penuh kesadaran, bukan karena terpaksa. Itulah bentuk kekayaan yang sebenarnya, bukan saldo di rekening, bukan aset properti, tapi ruang kendali atas hidup. Dan ruang itu hanya bisa dimiliki oleh mereka yang rela membangun pondasi dalam diam. Bayangkan sejenak, Anda berusia 49 tahun. Pagi hari terasa damai, tidak ada alarm yang membangunkan dengan paksa. Tidak ada tagihan yang membuat Anda cemas. Tidak ada rasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak Anda sukai. Anda duduk di balkon rumah Anda, rumah yang sudah lunas dibayar. Anda melihat halaman kecil yang Anda rawat sendiri. Anak-anak Anda tumbuh dengan pemahaman finansial yang matang. Dan Anda tersenyum bukan karena kaya raya, tapi karena Anda tahu Anda bebas. Kebebasan itu tidak datang dari hadiah, tidak muncul begitu saja karena hoki, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang Anda buat selama puluhan tahun. Keputusan yang mungkin tidak terlihat,
bahkan tidak disadari oleh orang lain. Tapi Anda tahu, dalam diam Anda membangun sesuatu yang kokoh. Di dunia yang begitu keras mengejar validasi eksternal, memilih untuk berjalan dalam diam adalah bentuk keberanian. Membiarkan proses tumbuh tanpa harus terus dipaksa, seperti akar pohon yang menguat jauh di dalam tanah. Tidak ada yang melihatnya, tapi dari sanalah kekuatan sejati muncul. Menjadi kaya diam-diam bukan berarti menolak kemajuan, bukan berarti antisosial, tapi justru bentuk dari kesadaran tinggi akan arah hidup yang ingin kita tempuh. Kita bisa menikmati hidup, kita bisa memberi kepada sesama, kita bisa tumbuh dan berkembang tanpa harus kehilangan kendali atas keuangan kita. Seringkali yang menghancurkan seseorang bukan karena kurang pintar, bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak tergoda hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Dan disinilah refleksi itu menjadi penting. Kita butuh waktu untuk bertanya kembali pada diri sendiri. Apa sebenarnya arti cukup bagi saya? Karena orang yang tidak pernah tahu di mana batas cukupnya akan terus merasa kurang, walau sudah memiliki segalanya. Dalam setiap tahap kehidupan akan selalu ada godaan untuk mengikuti tren, untuk membeli karena orang lain membeli, untuk pamer karena orang lain memamerkan. Tapi setiap kali kita melawan dorongan itu, kita sedang memberi ruang untuk masa depan yang lebih sehat. Kita sedang memberi kesempatan pada diri sendiri untuk tumbuh lebih dalam, bukan hanya lebih tinggi. Lihatlah kembali hidup Anda hari ini. Mungkin belum ada yang luar biasa. Mungkin Anda masih menabung sedikit demi sedikit. Mungkin investasi Anda belum besar. Tapi jika Anda teruskan kebiasaan itu, jika Anda jaga sistemnya, jika Anda tetap sadar pada tujuan besar Anda, maka Anda sedang berada di jalur yang sangat langka. Jalur sunyi yang hanya dilalui oleh mereka yang benar-benar paham arah hidup. Dan Anda tidak sendirian. Ada banyak orang di luar sana yang memilih hidup seperti ini. Mereka tidak banyak bicara, tapi dalam diamnya mereka bekerja. Dalam kesunyian mereka menyusun masa depan. Tidak semua kekayaan harus diteriakkan, tidak semua keberhasilan harus diumumkan. Kadang hal terbaik dalam hidup adalah ketika kita bisa tersenyum sendirian dan berkata dalam hati, "Aku sudah di jalan yang benar." Bagi sebagian orang, menjadi kaya sebelum usia 50 terdengar seperti ambisi besar. Tapi bagi mereka yang memahaminya secara psikologis dan logis, itu bukan soal besarnya uang, tapi soal dalamnya disiplin, kuatnya prinsip, dan jernihnya arah hidup. Jika hari ini Anda masih merasa jauh dari titik itu, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat untuk membangun sistem baru. Ubah satu kebiasaan, pilih satu keputusan keuangan yang lebih sehat. Kurangi satu pengeluaran tidak penting, dan dari situlah sistem mulai terbentuk. Ingat, bukan hasil besar yang langsung Anda cari, tapi pondasi yang kokoh. Karena jika pondasi sudah kuat, maka apapun yang Anda bangun di atasnya akan lebih tahan lama. Kekayaan yang dibangun dalam diam lebih tahan goncangan, lebih bebas dari tekanan, dan lebih membahagiakan. Dan terakhir, sadari bahwa hidup ini bukan perlombaan, bukan tentang siapa yang duluan sukses, tapi siapa yang bisa menjalani hidupnya dengan kesadaran, kebebasan, dan ketenangan. Jika kekayaan bisa membawa kita ke titik itu, maka tidak ada lagi alasan untuk menunda membangunnya. Mulailah hari ini, mulailah dalam diam, dan biarkan waktu yang berbicara. Jadi sekian dulu dari video ini, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya bisa terus termotivasi untuk membuat video-video menarik lainnya setiap hari. Dan saya harap kamu membagikan video ini ke orang-orang terdekat. Karena saya tahu ilmu finansial sederhana seperti ini masih sulit dipahami dan tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi mungkin itu dulu. Sekian, wassalam.